Yesus di tempat yang maha tinggi. Bapak yang baik, Bapak yang setia, yang selalu kami andalkan di dalam setiap kehidupan kami. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi penolong di dalam setiap orang Kristen. Bapak di sorga, kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini, kami bisa berjual, kami bisa berojek, kami bisa beraktivitas. Itu karena Tuhan yang baik di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena Dia Bapa yang setia menolong dan menopang di dalam setiap kehidupan kami, Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, jalannya setiap pelayanan-Mu di tempat ini, di tanah Papua Tuhan Yesus, khususnya di Sorong Selatan, kami berdoa. Kami serahkan jalannya pelayanan ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah terjadi dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa di surga, kami siap memuji-Mu, kami siap meninggikan-Mu, karena Engkau Raja di atas segala raja. Layak kami puji, layak kami sembah, layak kami muliakan di dalam setiap kehidupan kami, Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami, Tuhan Yesus yang maha tinggi, Gembala yang baik, Juru Selamat kami yang mati di kayu salib menebus orang Kristen punya dosa, Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami buka ibadah kami dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan siapa memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Baik, puji nama Tuhan. Dan siapa memuji Tuhan dengan saya angkat tangan. Siapa yang memuji Tuhan? Kalau saudara mau memuji Tuhan, saudara akan selalu diberkati Tuhan. Usaha saudara akan sukses. Masa depan anak-anak akan dipulihkan Tuhan. Jadi mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita, karena Dia Raja di atas segala raja, Tuhan Gembala yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya, mari kita sambut Sang Raja. Tuhan kita baik. Mari kita sambut Sang Raja. Mari, mari, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Sapa Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, yeah. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, oh, oh. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hari ini kurasa bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyatukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo pegang dengan tangan, pegang dengan tangan, dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Tunjukkanlah kau sahabatku dan kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku dan kau
maju dalam terang Allah. Kita maju dalam terang Allah. Kita maju dalam terang Allah. Kita maju, yes, kita maju. Kita maju dalam terang Allah. Kita maju, kita maju, kita maju dalam terang Allah. Sekali lagi kita maju dalam terang Allah. 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 Kita maju, kita maju, kita maju, kita maju dalam terang Allah. Kita maju, kita maju, kita maju dalam terang Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Api Kristus sudah menyala. 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 Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan di kehidupan kami. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati setiap puji-pujian kita di sore hari ini. Saya sangat bersuka cita masih bisa ketemu dengan saudara-saudara kita Natehit, kita Nalua, Sorong Selatan ini. Itu semua bukan kuat dan gagahnya kami, tapi itu semua karena Tuhan Yesus yang membawa kami ke tanah Natehit ini. Saya bersyukur Tuhan punya rencana buat generasi muda yang kacau di sini. Masih mabuk-mabuk, masih ganja, masih komik, masih lem. Semuanya itu dulu saya alami. Saya nakal tuh dari Temnabuan sini. Saya dulu tuh sedang bergaul dengan orang-orang Makassar. Kalau yang orang Makassar, angkatan saya, teman-teman saya itu tidak asing lagi. Saya tamatan SMK Yapis, Temnabuan. Paling lama saya sudah. Makanya saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dulu kepala sekolah saya itu Pak Ansar. Kalau siapa yang tahu itu Pak Ansar. Dia bapak yang baik. Dia mendidik saya, dia menasihati saya supaya berubah. Percayalah kepada Tuhan alammu. Dia Tuhan yang baik, yang selalu menyertaimu, membimbingmu di dalam setiap kehidupan ini. Waktu berjalan waktu, saya terubah oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang baik. Saya bangga, saya berdiri di Tanah Natehit, mewakili generasi muda Tanah Natehit.
untuk mari melayani Tuhan. Ini akhir zaman, bro. Sudah tidak ada lagi hidup dengan santai-santai. Surga itu bukan nenek moyang punya. Surga itu bukan bapak mama punya. Surga itu bukan siapa-siapa punya. Tuhan Yesus punya. Siapa bertobat, dia masuk kerajaan surga. Siapa datang kepada Tuhan, dia menang, dapat mahkota kehidupan yang kekal. Jangan sia-siakan waktu ini. Saudara bisa lihat kehidupan sekeliling saudara, apa yang terjadi. Ada baik, ada buruknya, ada duka, ada tertawa. Itu terjadi dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Mari ubah hidup. Ubah hidup itu satu dengan Tuhan Yesus, Bapa di surga. Dia Bapa yang baik, dia Tuhan yang baik. Dia Allah yang setia, yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, nikmati Kanaan yang begitu hebat, yaitu berkat-berkat Tuhan. Hari ini Mama Bapa, kalian punya pergumulan seperti Israel di Mesir. Percaya dengan iman, saat engkau andalkan Tuhan Yesus, Tuhan akan menyertaimu. Tuhan akan membawa setiap kehidupan generasi muda di tanah Tehit, Sorong Selatan. Saya cinta Sorong Selatan, saya cinta Bapak Ibu, saya cinta generasi muda. Karena itu Tuhan saya yang bilang, Tuhan saya itu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Mari siapkan hati, siapkan pikiran. Mari satu hari ini luangkan waktu. Engkau sebagai orang Kristen, siapapun engkau, mari percaya kepada Tuhan Allah, kepada Yesus Kristus dalam kebenaran dan hidup. Mari luangkan waktu sedikit saja. Mungkin doa ya, mungkin tidak sempat ibadah, tapi hari ini engkau dengar firman Tuhan. Mama-mama mungkin berjual, tapi tidak sempat ke gereja. Mari hari ini buka hati, firman Tuhan datang. Karena semuanya dijadikan oleh Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Siapa punya tumbuh-tumbuhan? Saya mau tanya. Siapa yang menjadikan di laut? Siapa yang menjadikan segala sesuatu? Barat kita itu kos, bro. Barat kita itu kos saja. Tidak ada sesuatu yang kita kerja pakai tulang. Itu semua karena Tuhan Yesus yang menjadikan segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita. Mari buka hati, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak lihat latar belakangmu. Tuhan tidak lihat kau kepala selingkuh. Tuhan tidak lihat kau kepala main perempuan. Tuhan tidak lihat kau buat kejahatan terlalu banyak. Tuhan mau lihat hati. Kalau kau buka hati hari ini, menerima firman Tuhan yang datang, percaya bahwa engkau akan diberkati Tuhan. Beda pandangan, manusia pandangan beda dengan pandangan Tuhan. Tuhan pandangan itu penuh dengan kasih, mati di kayu salib menebus saudara dan saya sampai hari ini. Siapa nanti kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar. Ubah hatiku seperti salju. Tangkap pujian ini kepada Bapa di surga. Ubah kami Tuhan Yesus, Bapak Ibu, tempat ini. Apapun dia, Tuhan Yesus mengubah. Ubah hatiku seputih salju, seputih salju. Ubah hidupku sama sepertimu. Sekali lagi, ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku, oh, seputih salju. Tuhan Yesus, ubah hidupku
Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuklah daku, ini doaku. Engkau penjuna, engkau penjuna, ku tanah liat, oh, bentuklah daku, ini doaku, Tuhan, ini doaku. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita arahkan hati, arahkan pandangan kepada Tuhan Yesus. Saat engkau menghargai Tuhan Yesus di tanah Tehi, engkau bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Saat engkau menghargai Yesus Kristus yang menyelamatkan Sadrak Mesak Abednego di Neraka, Tuhan akan menyelamatkan keluargamu yang sedang punya masalah, yang sedang punya tantangan, yang sedang punya berbagai macam sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu. Saat engkau menghargai Tuhan Yesus, Dia akan mengubah anak-anakmu seperti Rasul Paulus, doa oleh Tuhan Yesus. Saat engkau menghargai Tuhan Yesus, Dia akan melindungimu seperti Dia melindungi Daniel di dalam goa singa, seperti Yunus pun dijaga Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang kami andalkan, yang kami muliakan di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami masih ada sampai hari ini. Itu bukan kuat dan gagahnya kami, itu bukan kemampuan kami, itu bukan karena kami masih muda, tapi itu semua karena Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, Tuhan membimbing kami. Kami bersyukur kami masih bisa melihat satu sama yang lain. Kami bisa melihat setiap keluarga kami, tetangga kami, teman sejualan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Itu semua karena Tuhan Yesus yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan isi hati kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, datang di tempat ini, di pasar Ampera. Jamahlah semua kehidupan orang-orang yang ada di sini. Tua muda kecil, Roh Kudus jangan lewati semua, tapi Roh Kudus jamah semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami minta pertobatan, pemulihan, keselamatan terjadi di tanah Tehi, Sorong Selatan, Temnabuan Bapa di surga. Sembunyikanlah kami semua orang berdosa, Tuhan Yesus, di balik salib-Mu. Biarlah Roh Kudus datang, berjumpa pribadi di sore hari ini, mendidik kami, menasihati kami, membentuk kami, menegur kami, membawa kami, supaya kami ada di dalam setiap jalurnya Tuhan, supaya kami ada di dalam remnya Tuhan, untuk mendapat hidup yang kekal, yaitu kerajaan surga. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami sambut akan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini, dan siap mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari semua katakan amin. Baik, puji nama Tuhan. Salam. Shalom. Macam kurang kuat ya, ini tanah Papua. Salam. Shalom. Puji Tuhan. Kalau saudara kasih salam, Tuhan memberkati saudara. Jangan malu, teman nanti lihat. Bukan Dia yang menghidupkan kita, Dia juga datang. Amen. Semua segala sesuatu itu datang daripada Tuhan. Ya. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Katakan salam buat Tuhan Yesus. Jangan gengsi. Jangan gengsi, ngaku nama Tuhan di jalan-jalan. Tuhan itu tidak di gereja, bro. Tuhan itu tidak ada di tempat-tempat yang indah, tapi di desa-desa. Dia lewat di sungai yang satu, Dia mengintip, Dia mengatakan kebaikan, Dia bawa kabar keselamatan.
Dan ini juga buat orang teh. Siapa yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dia diselamatkan, dia akan mendapat hidup yang kekal, yaitu kerajaan surga. Saudara ingat, neraka yang surga itu ada penampungan sementara, yaitu hard disk. Kalau punya main game itu kan ada hard disknya kan, itu game-gamenya disimpan di dalam situ. Itu orang berdosa disimpan di ruangan sementara, yaitu hard disk, ruang sementara untuk disiksa. Firdaus itu siapa yang tahu? Firdaus itu surga. Itu kalau siapa yang masuk dalam Firdaus, jatah masuk final, masuk kerajaan surga. Kalau siapa yang masuk di hadis luar sementara, jatah dapat sepak, masuk dalam neraka. Itu kembali perbuatan kita, saudara. Itu kembali tingkah hidup kita. Baik di mana? Pertama, baik itu buat Tuhan dulu. Karena Tuhan baik buat saudara dan saya. Siapapun dia, Tuhan baik buat dia. Di sini Tuhan mati bukan untuk bangsa Israel saja, tapi Tuhan mati buat apa? Semua bangsa, suku bangsa. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita yang buat berdosa nih, yang selingkuh, yang jalan mabuk sembarangan, yang begal, yang lem, yang komiks, yang pakai hal-hal yang kejahatan. Saya mau kasih tahu generasi muda, bro, itu tidak ada enaknya. Dosa itu memang enak, tapi sengsaranya itu neraka, bro. Itu tidak seperti Mama Momot bilang, selamanya itu neraka itu. Jadi saya percaya, mari kita ubah hidup kita. Saudara mau sukses, itu bukan datang daripada saudaraku teman, saudaraku sapa-sapa. Sukses itu datang daripada Tuhan Yesus. Amin. Yes. Masa depan juga ada dan harapan tidak akan hilang. Itu benar firman Tuhan. Tuhan bilang masa depan juga ada dan harapan tidak akan hilang. Tuhan bilang begini, saudara. Tuhan bilang begini, masa depan itu ada. Takut akan Tuhan dan Tuhan berikan kekuatan tempuh pendidikan yang ada. Maka di situ masa depan juga ada dan harapan tidak akan hilang. Firman Tuhan sudah jelas. Masa depan juga ada. Kalau saudara tidak tempuh pendidikan dari SD sampai SMA, S1, S2 tidak ada masa depan kan? Harus tempuh pendidikan secara jasmani, pendidikan secara rohani itu penting juga di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita diubah. Dulu kita orang berdosa, ini dosa nih. Kita diubah Tuhan, kita menerima Yesus Kristus, kita datang ke hidup yang baru. Hidup yang baru itu penuh dengan sukacita, damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita semua. Saya banyak dengar pemerintah di kabupaten ini. Coba sekali-sekali undang pendeta untuk khotbah di Kabupaten Sorong Selatan nih. Jangan wis BP apa tuh, saya tidak tahu namanya dunia kayak itu. Supaya kamu punya generasi nih, kamu anak-anak bertobat. Amin. Masa lagu dunia. Nanti yang tengah mati bukan pemerintah tapi bapak ibu yang tengah mati. Kalau bawa pendeta, mungkin Pak Gilbert kah, Pak Philip Mantova kah, ubah tim Labuan yang kotor nih. Amin. Ubah tim Labuan yang penuh dengan dosa nih. Banyak seks bebas, banyak orang mabuk di sana-sana. Katanya orang Kristen, tapi mabuk tuh. Malu, yang malu siapa? Malu tuh kamu punya pendeta atau gembala yang mendidik kamu tuh salah. Itu, harus didik tuh yang benar-benar. Harus bentuk tuh yang benar-benar. Jangan lihat orang tua saja, bro. Generasi muda ini tulang punggung ke depan. Bapak sakit, mama sakit. Kalau tidak ada anak-anak dalam rumah, siapa yang melihat? Keluarga? No, tidak. Dok menyangkal, kasihan. Dan biar sudah. Kamu dulu happy, kamu dulu senang. Kamu di mana? Kamu tidak lihat orang. Sekarang kamu sakit baru. Kamu suruh siapa jaga? Makanya kita harus datang kepada Tuhan. Kita sakit, anak pun tidak ada, bapak pun tidak ada, atau siapapun tidak ada. Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Untuk menjaga, untuk menolong, untuk mengubah setiap kehidupan kita. Saya tuh selalu mau buat aplikasi baru di dalam setiap kehidupan kita. HP punya aplikasi paling banyak sekali. Dulunya kita tidak bisa lihat orang di sana. Mungkin penggemar bola, Messi, saya juga pemain bola. Mantan main di PSW Beat, mantan main di Majaf juga. Itu saya main di situ. Jadi kalau kita mau melihat penggemar kita, mungkin Ronaldo atau Messi di luar sana, tidak usah capek-capek lihat orang lagi, bro.
Langsung internet saja, langsung terhubung bisa lihat sehari-hari mereka buat apa, IG mereka ada, Twitter mereka ada. Begitu pula di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan berikan Roh Kudus turun atas saudara untuk mengubah saudara punya hidup yang dulu kotor, yang dulu tidak baik, yang dulu badak itu. Dia ubah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Karena Sorong Selatan ini jujur sangat kotor sekali. Saudara tidak lihat dengan mata rohani, saudara lihat dengan mata jasmani, dengan daging full. Kalau saudara hidup di dalam roh, saudara peka, saudara tahu segala sesuatu yang baik datang daripada Tuhan. Hidup ini harus berjaga-jaga. Selangkah saja bro, lari saja maut menghampiri. Siapa yang tahu hidup di dalam dunia ini? Kau pejabat, mau bayar Tuhan Yesus berapa bro? Kau Bapak DPR, Bapak Bupati, siapa? Mau sokong siapa untuk tahan kehidupan ini? Tahan apa sih ini, tahan nyawa ini? Tidak bisa, hanya Tuhan Yesus yang pegang segala sesuatu yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Mari sadar, generasi Papua di Tanah Tehit, orang tua pun sadar. Kita mari sadar dan sadar. Saya mohon dengan kasih Kristus, mari sadar. Aku datang Tuhan, terima Tuhan Yesus. Tuhan mau datang. Hitung dari zamannya Tuhan itu berapa tahun yang lalu. Iblis tipu saudara. Tuhan datang masih lama. Hari mabuk saja. Besok masih bisa ibadah kok. Apa ibadah? Hari Minggu masih banyak kok. Ditipu oleh iblis bro. Iblis tipu kalian semua. Generasi muda, orang tua pun ditipu iblis. Supaya tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Pada surga itu indah. Saudara di sini bajuan capek, ojek capek, tengah mati. Nah, dia tidak seperti Mama Muhammad bilang, dia tidak mau sendiri di dalam neraka. Itu betul sekali. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita dulu. Haleluya. Karena Tuhan itu baik di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa dia iblis tidak mau sendiri di dalam neraka. Jadi kalau saudara takut akan Tuhan, dapat perlindungan. Siapa pernah baca kitab Ayub? Dan tahu Ayub punya kondisi itu bagaimana? Hancur kan? Hancur sekali. Kalau saudara orang Kristen baru tidak baca kitab Ayub, tong kosong bunyinya nyari. Kalau lonceng-lonceng yang mewah, tak gantung bunyinya seperti kayak begitu. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, harus kita tahu kebenaran firman Tuhan bro. Minta maaf, Bapak Jokowi bisa kasih tembus setiap jalan, tembus kabupaten, provinsi, semua dia kasih tembus untuk menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Jalan ke surga itu Bapak Jokowi tidak bisa ambil. Bupati Temanggung tidak bisa ambil. Tidak bisa membawa kita, hanya Tuhan Yesus. Dia jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melewati firman Tuhan yang hari ini saya bicara. Itu. Jalan banyak. Siapa yang ojek sini pasti sudah mahir kan, Sorong Selatan pun jalan semua. Siapa tahu jalan ke surga? Yang ojek-ojek tidak tahu kan? Kita tidak tahu. Kalian tahu surga itu bagaimana? Kalian tahu jalan ke surga? Tidak ada yang tahu. Semua pun tidak tahu. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, saudara akan tahu jalan ke surga. Saat saudara hidup di dalam Tuhan, saudara akan membentuk jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau saudara masih mabok, masih merokok, masih judi, masih pesta pora, masih acara, sayang sekali saudara tidak ada tempat di dalam kerajaan surga. Saudara tahu rokok yang banyak di kios. Saya dulu perokok, tapi gara-gara Tuhan Yesus semuanya aku tinggalkan karena Yesus menolong saya. Rokok ini sangat kejahatan. Tidak ada contohnya, sudah ada lebihnya. Bahaya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kau sudah tanda bahaya. Iblis sudah bilang saya bahaya. Iblis bilang saya bahaya. Iblis bilang saya bahaya. Tuhan sudah beritahukan kita bahwa rokok itu akan mengakibatkan segala sesuatu yang tidak baik di dalam setiap hidup. Tapi kita malas tahu, kita merokok saja. Dan kita akan mendapat hal yang buruk. Kita akan mendapat apa? Jantung kita akan rusak. Karena kita tidak jaga diri kita. Pada Tuhan sudah tegur, Tuhan sudah nasihat. Tapi kita tidak mau dengar. Maka kita ini malas tahu kan. Kamu surga apa? Jadi kamu malas tahu. Kalau kamu punya surga, tidak apa-apa sudah.
Mari kita daftar. Sorong Selatan punya surga. Mari bangsa-bangsa datang ke Sorong Selatan, karena surga ada di Sorong Selatan. Tidak, saudara. Keselamatan itu masing-masing cari. Bapak cari, mama cari, dan kita semua pun cari keselamatan. Saya pun bicara firman Tuhan pun saya cari. Saya lagi bentuk jalan ini, capek-capek dari Sorong Citi, kota Sorong, datang ke Temnabuan. Cuma Tuhan bilang sampaikan kepada orang-orang di Sorong Selatan, bahkan keluarga di tempat ini, karena ada suatu malapetaka akan terjadi di tanah Tehid. Itu gelap gulita akan datang dari Maibrat sampai di Sorong Selatan. Gelap gulita ini untuk di Samudra Raya dari Kabupaten Maru Atas sampai turun ke Temnabuan. Tidak tahu apa yang terjadi. Tuhan akan menghukum. Niniwe pun akan pernah hampir-hampir dihukum Tuhan. Yunus sampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di Niniwe. Kalau tidak bertobat selesai, malapetaka jatuh. Karena nonton film perang, kalau bom jatuh tuh bagaimana hancurnya. Itu kurang bro. Kalau Tuhan Yesus punya murka jatuh di Sorong Selatan, biar kau hebat bagaimana, biar kau kaya bagaimana, tidak akan bisa bendu. Biar kau punya segala ilmu bro, dia sudah mati mengalahkan segala sesuatu. Jadi mari kita bertobat, takut akan Tuhan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu bisa membawa HP, harus HP itu ada aplikasi Alkitab. Jangan TikTok, jangan yang lain-lain bro, sakit. Itu bawa ke neraka. Tapi kalau firman Tuhan Alkitab di dalam diri kita, dalam HP kita, surga punya kita. Orang Papua, apa yang kau beri? Injil kekuatan Allah. Sudah hadir sampai hari ini tapi belum bertobat. Mari bertobat saudara. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Mari pasang hati, pasang telinga, semuanya fokus kepada Tuhan. Jangan lihat kiri kanan, jangan mengayal, jangan iblis bawa kita laut sampai ada sutra di sana. Jangan, fokus ke sini. Lihat firman Tuhan supaya kita dapat hidup yang kekal. Kata firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, perikopnya begini, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kata firman Tuhan di ayat 1 begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu tuh biasa orang mabuk, tuh tahu mabuk itu pencemooh. Mereka duduk bahas barang yang tidak baik, rancang barang yang tidak baik. Orang bilang itu bagus, kata siapa? Itu tidak bagus, saudara. Kalian mabuk itu tuh, satu yang saya bilang, saat kalian minum alkohol itu, tahu, kalian minum racun iblis, bro. Kamu mabuk, kamu narkoba, kamu ganja dan sebagainya, lem itu, kamu lagi, kalau lem itu, kalian lagi cium perbuatan iblis yang tidak baik. Kalau engkau mabuk, engkau lagi minum, saudara, engkau lagi minum racun iblis. Iblis itu punya racun. Dia cuma datang menghancurkan, kasih kacau dan membinasakan kita. Itu iblis. Jangan duduk di dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Kalau hari ini saudara bukan duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi hari ini saudara ada di dalam rencana Tuhan. Saudara ada dalam kebaikan Tuhan. Saudara ada di dalam setiap rencana Tuhan yang indah buat saudara, karena saudara dengar firman Tuhan. Saudara mau bawa hati kepada Tuhan Yesus. Saudara mau membawa hidup ini kepada Tuhan Yesus yang menjadi penolong, yang menjadi perisai di dalam setiap kehidupan kita. Ayat 2. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Orang yang takut Tuhan itu begini, bukan duduk mabuk-mabuk. No, itu tidak. Tapi orang yang takut akan Tuhan, tiap hari renungkan firman itu siang dan malam. Selalu bawa hidup nih, datang takut akan Tuhan. Bukan satu hari bertobat, 1000 hari buat dosa. Itu tidak baik, saudara. Mari kita bertobat itu, bertobat yang sungguh-sungguh. Kita takut akan Tuhan. Kita selalu membawa hidup ini, renungkan firman itu siang dan malam. Saudara, firman itu penting.
Saya tuh orang paling kacau. Masih di tim Labuan ini. Sudah saya bilang, saya paling sangat main dengan teman-teman saya itu kalau Buton, Makassar, itu. Kalau angkatan saya mau cewek, mau cowok itu tahu saya. Karena saya tamatan SMK Yapis, tim Labuan. Itu masih dua-dua Pak Ansar yang pegang. Jadi zaman orang itu hancur. Tapi lebih hancur sekarang ini. Orang tua pun tidak mau kalah bro. Orang gengsi kalau tidak selingkuh. Orang gengsi kalau Tuhan tidak bersatukan yang satu sudah ada. Jangan dipisahkan lagi oleh manusia. Tapi mereka tidak mau. Mereka mau pisahkan. Mereka mau hancurkan. Mereka punya hubungan sendiri lagi. Salah siapa coba? Kalian yang salah dapat tipu dari iblis, dapat begal dari iblis, dapat Abu Nawas dari iblis, dapat Sulo lagi bro. Keluarga kacau, piring melayang, hancur-hancuran. Apalagi generasi muda, kawin muda, bahaya sekali. Kalau kawin muda itu banyak sekali, apalagi tidak bawa hidup di dalam Tuhan. Oh sayang, sangat sayang sekali. Dan itu akan hancur kalau apalagi kita tidak kuat di dalam Tuhan. Kalau istri sudah tidak kuat dalam Tuhan, baru suami juga tidak kuat dalam Tuhan. Baru masalah kecil sepele saja lah, bang, hancur. Semua itu terjadi. Kita mau kasih salah siapa? Jangan dua-dua jadi api bro. Mari satu jadi air. Supaya api bisa dikalahkan oleh air. Kalau dua-dua jadi api panas. Sahabat pernah punya rumah ada kompor gas, korek saja pun bakar di tangan, sakit sekali kan. Apalagi api neraka, itu lebih sakit. Sudah menderita, keluarga hancur. Begini-gini tambah mati tidak takut akan Tuhan. Neraka lagi. Sahabat pernah lihat Gunung Meletus? Gunung Meletus saja itu lihat dia punya belerang itu kurang. Api neraka itu tidak ada pulau. Api neraka itu tidak ada tempat persinggahan. Haus bisa lari beli di kios. Olahraga sore, lari-lari tapi tenang bro, istirahat, beli sirup dulu. Itu ada kesempatan di dalam dunia ini untuk mengubah saudara punya hidup, untuk mengubah saudara pun tingkah laku yang kotor, yang najis, yang jahat, yang selalu selingkuh, yang dan sebagainya. Mari ubah diri dengan Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Berhidup kepada Tuhan Yesus. Renungkan firman itu. Taurat Tuhan itu. Tadi firman Tuhan katakan bagaimana? Siang dan malam. Jangan takut mengaku nama Tuhan. Saudara gengsi ya? Takut nama Tuhan. Kita bicara nama Tuhan. Saudara kalau takut mengaku nama Yesus, Bapak di surga pun tidak akan mengaku kau bernama. Saudara sudah tahu firman Tuhan, tapi Abu Nawas kan. Mari, jangan takut-takut. Ini kampung tanah. Kita semua ini saling berpegang tangan. Kita ini satu darah, bukan siapa yang darah hijau. Kalau darah hijau dia dari iblis itu. Mari, kita semua darah merah. Jangan takut, kita saling menghargai. Kita yang penting jangan kacau. Kita datang dengan baik-baik. Kita permisi, kita minta izin. Saya percaya bahwa mama di tempat ini izinkan kita untuk pakai stroke. Dia akan diberkati Tuhan Yesus. Orang yang jauh saja terima saya orang Kristen. Dia punya segala sesuatu, listrik saya pakai. Baru saudara bagaimana? Saya mau tanya. Saudara masih gengsi, apalagi anak muda. Angkatan saya begini paling gengsi jujur. Labuan itu paling gengsi bro. Apalagi sudah hidup di kota. Gaya full, tapi orang tua punya. Ada mama setengah mati jualan lagi. Gaya siapa, mau kasih tunjuk siapa? Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat kau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Takut akan Tuhan, bukan kasih tunjuk harta dunia. Siapa mau kasih salah Tuhan punya surga dan bumi. Freeport itu Tuhan Yesus punya. Apa mau tantang? Segala sesuatu dijadikan oleh siapa? Tuhan Yesus. Mas dan perak kita berharga. Saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Yes. Mari bawa hidup kepada Tuhan. Jangan pikir hal-hal dunia ini. Kita takut akan Tuhan. Kita saling menghidupi. Tapi ada waktu-waktu. Jangan kita tinggalkan Tuhan yang sumber segala sesuatu. Salomo hebat itu. Tanya Salomo. Kenapa kamu kan? Dia hebat itu siapa yang kasih dia hebat? Hikmat sampai luar biasa. Semua orang datang.
kasih segala sesuatu kepada Salomo. Kayak saat orang bayar harta itu kan semua kumpul tuh. Contohnya seperti kayak begitu. Datang untuk berkumpul untuk saling berikan sesuatu. Begitupun Salomo, dia dapat sesuatu. Semua daripada Tuhan. Karena dia Tuhan yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saya percaya Tuhan selalu baik di dalam setiap kehidupan kita. Renungkanlah firman itu, Taurat itu siang dan malam. Kita lanjut ayat 3. Kata firman Tuhan begini saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ada hasilkan buah di tempat ini. Saudara jual, harus saudara menghasilkan buah. Tuhan kasih kalian buah banyak kan? Buah itu kalian tanam segala sesuatu. Buah itu kalian nikmati. Tapi Tuhan belum nikmati kalian punya buah, saudara, Bapak Ibu. Kalian belum berikan buah belum ada. Kalian kasih buah secara nyata, kita lihat ini macam Mama Dukun Pinang yang saya hormat. Itu semua daripada Tuhan. Lebih baik lagi kalau Mama Dukun kasih buah untuk Tuhan Yesus. Yaitu buah-buah pertobatan. Datang kepada Tuhan. Bahwa hidup ini itulah buah. Datang kepada Tuhan, kesempatan hidup kita ini. Tuhan tidak minta uang, tidak minta gerak. Tuhan ini mau saudara datang kepada dia. Itu persembahan yang kudus di mata Bapa di sorga. Tidak bohong. Itu kata firman Tuhan. Tanya sendiri di dalam Alkitab. Itu sudah jelas. Karena Tuhan itu baik. Mari menghasilkan buah. Tuhan itu baik. Dia menghasilkan buah untuk kita. Contoh kecil, kalau saudara sudah menikah, baru belum punya anak, pergumulan kan? Apalagi lihat orang lain punya anak. Saudara pingin, saudara bergumul kepada Tuhan Yesus. Saudara minta, karena Tuhan itu baik. Dia menghasilkan segala sesuatu yang baik. Dia berikan. Seperti Abraham, itulah segala sesuatu yang dalam dunia ini. Dia berikan turunanmu seperti pasir, lebih banyak dari Tanjung Sauka itu sedikit. Orang tim Labuan Cina Mandi Tanjung Sauka itu pasirnya sedikit, manusianya lebih sekali, lebih banyak. Seperti bintang di langit, pasir dan seperti bintang di langit. Itu ada dua pribadi yang berbeda. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Bintang di langit dan pasir. Saudara, banyak orang percaya Tuhan Yesus, tapi tidak mau ikut perintahnya. Itu tidak bohong, terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Itu terjadi di dalam kehidupan anak muda, terjadi di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Saya banyak lihat keluarga saya, teman-teman saya masih hancur. Saya sayang saudara. Tuhan bilang begini, Adis, kalau engkau sudah mengenal Tuhan, bentuklah mereka. Kalau saya datang ketemu saudara di mana saja, jangan saudara takut. Saya sedang membawa Tuhan Yesus kepada saudara. Saya tidak minta saudara bawa uang buat saya, tidak. Tuhan Yesus bisa kasih uang saja. Dia bisa, sebab tidak ada sebab bagi Allah mustahil. Rekening saya dia bisa kasih jadi uang tambah sah. Itu terjadi. Orang mati dibangkitkan, siapa? Kalau bukan Tuhan Yesus. Yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang tembang berjalan. Itu terjadi sampai hari ini. Siapa yang sakit sebentar angkat tangan. Saya akan mendoakan. Ada setiap tim-tim di sini. Ada mama saya juga yang datang. Dia didik saya sampai saya bisa berubah. Ini ibu guru saya, kepala sekolah di Maranatha. Dia didik saya. Secara pendidikan saya tumbuh. Saya sangat bangga. Ini orang-orang yang hebat yang Tuhan berikan. Saya sangat bangga memiliki ibu. Saya bangga sekali. Terutama memiliki Tuhan Yesus. Yang menolong kita, mendidik kita, mengajar kita. Kalau saudara kita tegur, kita punya anak, tegur baik itu jangan kita marah. Yang suci. Hidup itu suci bro. Saya kasih. Sejak kapan orang berdosa datang ke dalam kerajaan surga? Surga itu suci. Kalau saudara mau bertobat buat teman saudara atau tetangga saudara, suci pada ada begini, itu saya dengar. Jangan takut. Itu penilaian manusia. Penilaian Tuhan itu beda saudara. Saudara datang kepada Tuhan. Saat saudara datang kepada Tuhan,
Percaya, dari muda-muda kecil ini saudara datang. Anak-anak saudara yang masih kecil bawa ke sekolah minggu itu, kalian sedang membentuk mereka. Supaya mereka jangan dirampas iblis. Tuhan umur 8 hari, umur 8 bulan itu, dia diserahkan. Supaya jangan iblis rampas dia. Pencobaan di padang gurun, iblis menang, Tuhan Yesus menang. Ya, Tuhan Yesus menang. Saudara pun anak serahkan kepada Tuhan Yesus supaya jangan besar saudara. Itu penting. Serahkan mereka kepada Tuhan Yesus. Doakan mereka, bawa ke hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan urapi supaya anak saudara itu baik. Masa depan anak saudara itu tercapai. Karena saudara takut akan Tuhan, karena saudara mau mengasihi Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan Yesus, saya mau bilang, keturunan saudara akan diberkati Tuhan. Kalau saudara mau diangkat di kabupaten ini, mau diangkat di Kabupaten Sorong Selatan ini, banyak persaingan kan di dalam kabupaten ini. Jangan pakai kekerasan, jangan pakai ilmu, bro. Mari datang kepada Tuhan Yesus, santai slow main dengan Tuhan Yesus saja. Saat Tuhan Yesus yang buka, tidak ada seorang pun yang menutup. Kalau Tuhan Yesus mengangkat di kabupaten ini, tidak ada satupun manusia kasih turun saudara, bro. Tidak ada. Saudara biar biasa-biasa begini, tapi saudara mengandalkan Tuhan, berkat akan mengalir seperti air koin itu. Mengalir seperti air koin, 1001 sungai. Saudara percaya dengan Tuhan, yakin kepada Tuhan Yesus, sungai-sungai itu kalah. Berkat lebih mengalir, lebih banyak lagi. Karena dia Tuhan yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Mari tinggalkan segala kejahatan. Saya paling sayang saudara-saudara saya di Teki, saudara-saudara saya di Kampung B, Sevai, dan Wermi, dan sebagiannya, semuanya itu. Karena saya Mama Tesia, Nenek Tesia. Saya punya tete itu Mantri Syed Mahmud. Saya pun bapak dulu almarhum kerja di kantor listrik Metusalam Mahmud. Jadi saya orang asli Tehid juga. Saya bicara untuk generasi muda sini. Kalau saudara baru lihat saya, itu semua karena Tuhan baik. Kalau saya tidak datang ke tanah ini, siapa lagi? Saat saya pulang, saya mohon. Kalau saudara punya bapak gembala, pendeta ada, didik supaya belajar bicara firman Tuhan di sini. Saya mau minta itu. Di Sorong Raya itu banyak penginjil. Angkatan orang ini banyak. Paling banyak mama datang ke pasar ibu, boom, firman Tuhan ada di sana, firman Tuhan ada. Di sini satu kasihan. Tidak ada lagi. Mari bangkitkan generasi muda di tempat ini. Bicara firman Tuhan. Itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan bergaul dengan hal-hal yang membuat kalian rusak. Datang kepada Tuhan Yesus. Punya cita-cita, punya impian, mau jadi suster kah, mau jadi apapun, bu bendahara kah, menjadi bangka, datang kepada Tuhan. Mari semua yang letih lesu datang kepada Tuhan Yesus. Dia akan berikan kelegaan kepada kita. Hari ini saudara datang, saya tidak tahu siapa yang bawa nih. Saudara tanya saudara punya hidup, siapa yang bawa ke sini? Saya tidak beritakan segala sesuatu saat saya datang di tempat ini. Itu rencana Tuhan. Roh Kudus itu sangat luar biasa. Amin. Roh Kudus itu dia sangat dahsyat dan luar biasa. Orang Papua, apa yang kau beri? Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hanya Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan generasi Tehid. Saya. Mari kita bergaul dengan orang-orang sudah. Bila perlu biar Sagero kasih punah saya. Itu saya mau, kerinduan saya. Kalau belum ada, belum dipunahkan, hancur generasi ini. Itu jujur, betul, dan saya tidak tipu. Kalau tidak ada barang itu, memang barang itu baik, bisa diolah menjadi gula aren kan. Itu baik, obat juga. Orang tua dulu tuh pakai barang itu untuk baik, saat bayar adat kan. Tapi generasi muda ini pakai itu untuk begal, minum langsung mabuk, langsung keluaran, selingkuh, supaya bilang tambah-tambah iman kayak ini, tambah kepercayaan. Padahal itu salah, saudara. Itu membawa saudara hancur. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, mari percaya dengan iman. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan
saudara. Dan saya percaya bahwa ada firman Tuhan katakan di Roma, Injil itu kekuatan Allah. Injil itu yang menyelamatkan saudara. Firman Tuhan pertama dari mana? Kalau orang Kristen itu harus tahu. Firman Tuhan itu dari mana? Siapa yang tahu? Yerusalem, terus Yudea, Samaria. Jangan sampai ke ujung bumi. Jangan kalah dengan mama orang nih. Kalau kamu generasi muda apa? Buat apa gitu? Kalau mama dia hafal firman Tuhan, dia masuk kerajaan surga. Karena dia kerjakan. Mari jangan kalah, saudara. Orang di kota Sorong itu sudah berlomba-lomba untuk bertobat. Hamba Tuhan banyak pentahiran kota Sorong. Kenabuannya ada pentahiran atau tidak? Tidak ada. Itu mama bilang bosi itu luar biasa. Iya, itu penting sekali. Adat itu penting juga, tapi firman Tuhan lebih penting. Ada adat untuk mengingatkan kita, lebih spesial lagi. Kalau Tuhan menyatukan kita, tidak ada manusia yang memisahkan. Itu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Saya mau tekan, saudara, mari saudara bertobat, tinggalkan kejahatan, takut akan Tuhan, dan cari Tuhan. Masa depan juga ada, dan harapan tidak akan hilang. Saudara punya cita-cita, saudara punya pergumulan, percaya dengan iman, saudara akan memberkati saudara punya kehidupan, atau Tuhan akan selalu ada di dalam setiap kehidupan saudara. Untuk saling memberkati satu sama lain, karena Tuhan sudah ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita lanjut ayat 4. Demikian orang fasik, mereka seperti sekam ditiupkan angin. Ditiupkan angin. Orang fasik itu seperti sekam. Gini saudara, sekam itu begini. Dia tidak bisa bertahan lama dengan orang benar. Gelap dan terang tidak bisa. Gelap dan terang tidak bisa bersatu kan? Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Sama seperti ketemu air asin dengan air tawar. Itu tidak bisa bersatu. Kan ada batas-batasnya. Ada batas-batasnya. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Air tawar dan air asin tidak bisa bersatu. Bahkan ikan pun berbeda di dalam situ. Ada ikan yang baik, ada ikan yang jahat kan. Kalau ikan hiu itu dia raja lautan bro. Iblis itu juga dia raja kejahatan di dalam dunia ini. Dia akan menghancurkan setiap generasi muda, orang tua. Dia akan hancurkan segala sesuatu. Rumah tangga kita dia akan kasih kacau. Saya mohon mari kita takut akan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hidup ini kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sampai dengan firman Tuhan. Saat dia ada sakit, saat saya doakan. Bukan saya yang menyembuhkan. Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan. Saat saya berkati saudara punya tempat-tempat meja-meja jualan, saya akan berdoa usaha-usaha tetap di tempat ini. Tetangga-tetangga kita yang semua yang berjual di tempat ini percaya Tuhan Yesus akan memberkati semua itu. Karena dia Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saya percaya dia Bapa yang baik, dia Tuhan yang setia di dalam setiap kehidupan kita. Ayat terakhir saya langsung kasih ayat 6 terakhir buat kita, karena kita mau pulang kota Sorong saudara. Kalau saudara lihat orang yang berdiri di sini untuk sampaikan firman Tuhan, mari jangan takut, jangan andalkan saya, andalkan Tuhan Yesus. Suatu saat kita kembali ke tempat ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Atau mungkin kita sudah dengar bahwa ada generasi muda yang di tempat ini ada yang bicara firman Tuhan dan kita orang di sini. Mungkin ada yang dari kampung Beka, Amin. Ada yang dari kampung Tolaka dan tempat-tempat yang lain kan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan itu baik di dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin dia Bapa yang baik, dia Tuhan yang baik, selalu ada di dekat kita dan di setiap kehidupan kita. Saya fokus pada saya. Tuhan mengerti untuk kita melihat jalan iman dengan Tuhan. Tuhan mengerti kita bisa
baik juga pun musibah pun terjadi. Segala sesuatu terjadi. Karena Dia Tuhan yang baik. Fokus kepada Tuhan Yesus. Jalanlah Tuhan Yesus. Pandanglah Tuhan Yesus. Karena Dia Tuhan yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia yang menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Ayat terakhir. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sayang sekali, kalau orang Papua, kalau orang Kristen yang tidak masuk kerajaan surga, dia paling bodoh. Gitu. Kalau orang Kristen Yang tidak masuk surga, dia paling bodoh. Betul tidak ada di dalam Bluetooth mode. kita untuk menolong kita, untuk menasihat kita, untuk mendidik kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan mengenal jalan orang benar dan jalan orang fasik. Orang fasik itu dong jalan tuh yang mabuk-mabuk, bro. Dong itu jalan tuh yang lapor acara itu jalan bagian. Orang itu tambah. Acara pun saja bayar bro 10.000. Wow. Ada datang ke gereja tidak bisa persembahan. Itu salahnya di situ. Sangat-sangat saya dengar acara di kota Sorong saja. Itu masuk bayar 10.000, satu lagu 10.000. Tuhan ada suruh di dalam gereja begitu satu lagu 10.000. Itu tambah nyata saudara. Jangan main-main. Jangan main-main. Karena itu sangat nyata. Masuk ke acara pun bayar 10.000 saudara. Saya dengar itu dalam Tuhan. Al-Quran tidak ada di sini. Ada telepon enggak bang? Sudah kita. Jangan siapa yang telepon. Apa yang terjadi Di buat sini. karena kita tidak tahu Tuhan Yesus datang. Siapa yang tahu Tuhan Yesus datang? Tuhan pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi saudara, saya cari. Kalau ojek-ojek, jual gini tiba-tiba sampai kalau bunyi Tuhan datang. Kita secara apa kita? Tuhan Yesus tidak bisa. Kalau kemarin kita bersalahkan. Dia yang jadikan saudara. Kan kalau kita mau orang tua kita sangat gagal sekali kan. Dia yang mendidik kita. Dia menjaga kita, dia mendidik kita dari kecil sampai desa, sama pun Tuhan Yesus. Dia menjaga kita, dia mendidik kita, dia mendidik kita, dia menasihati kita, dan kita dapat hidup yang kekal di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saya percaya sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan tahu jalan orang benar. Jalan orang benar itu bagaimana? Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Takut akan Tuhan. Tidak gosip, tidak selingkuh, tidak berpesona, tidak mabuk, tidak buat hal lain jahat. Itu. Apa? Itu kalau orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan mengenal jalan-jalan orang benar. Jadi saya percaya bahwa firman Tuhan yang singkat ini, saya tidak tahu Tuhan bawa kapan lagi ke tanah Tehit ini. Lama kita datang ke sini lagi. Datang itu bukan dengan pikiran manusia, tapi dengan pikiran Tuhan Yesus. Tuhan dia menunjukkan segala sesuatu. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke Kanaan itu ada tiang api dan tiang awan kan? Itu suatu penolong. Itu Tuhan yang hidup yang menyertai. Saat kalau tiang api itu istirahat, stop. Bangsa Israel pun stop di situ. Hari ini Tuhan yang bawa orang ke sini. Ada waktunya Tuhan bawa kita datang lagi. Jadi mari, ada benih yang ditabur di pinggir jalan. Ada benih yang ditabur di pinggir jalan di jalan Ampera di Sorong Selatan. Ada firman Tuhan dan Tuhan hambur. Di sini Tuhan ada hambur. Tuhan Yesus ada hambur, saudara. Tuhan Yesus ada hambur benih kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus ada hambur, jatuh semua. Jatuh. Ini Tuhan Yesus ada hambur. Jatuh di mana? Bukan di jalan, bro. Di hati saudara. Jangan saudara menilai jalan, tidak. Itu cuma tameng saja, itu cuma arah petunjuk. Tapi ada jatuh di hati saudara. Saudara dengar firman Tuhan itu simpan baik-baik. Biarpun saudara kunci dengan kuasa Roh Kudus. Kunci dengan kunci Roh Kudus. Supaya jangan iblis ambil. Saat saudara dengar firman Tuhan, di sini sudah dididik oleh Tuhan Yesus.
Satu godaan masuk, teman datang lagi. Ada teman, ada Wiro 2 botol nih. Ada cap nih. Saudara minum. Seperti benih yang dihambur di pinggir jalan. Burung datang, makanya habis. Itu iblis.